Nomor 66. 66 atas nama Solihatin. Solihatin. Aplikasi Aku Laku. Aku Laku cicilan 513. Jaluk suwean iku lho. 350. kurang berapa bulan? Kurang 7 bulan. Nomor 67 atas nama Farid Maulana. Aplikasi Aplikasi Kredivo. cicilan 546 Lukano ya. 550 KTP ini Lukano. kali sisa tagihan sisa tagihan 12 12 belum total bayar sekali 6558600 ya. Tidak tanggung-tanggung, ratusan warga Jatiharjo kini berstatus berutang ke 3 platform pinjol dengan total nilai mendekati 4 miliar rupiah. Nilai utang warga bervariasi dari 10 hingga yang tertinggi 110 juta rupiah. Alhasil, desa wisata di kawasan Prigen ini kerap disambangi debt collector. Ya, mereka ini sebenarnya korban dari kredit murah, tapi kemudian ternyata pengelola kredit itu terafiliasi dengan pinjol, dengan akun-akun pinjol. Oke. Pak Kades pertama kali tahu bahwa warga Bapak di sini menjadi korban itu gimana ceritanya, Pak? Sebenarnya saya tahu itu karena laporan mereka. Dalam 2 minggu itu banyak laporan masuk ke desa, ke saya khususnya. Itu bahwa ada banyak debt collector yang masuk ke desa. Ada debt collector yang masuk ke desa yang mereka sendiri tidak mengetahui mengapa mereka tiba-tiba banyak debt collector masuk. Kemudian setelah 2 minggu saya amati, saya mulai mencari informasi, kemudian saya kumpulkan data mereka dan akhirnya mereka ternyata banyak, akhirnya ya saya kumpulkan di balai desa. Kaget nggak Pak waktu pertama kali tahu nambah terus warga yang menjadi korban ini? Pertama kali setelah saya tahu itu, akhirnya saya banyak bertanya ke mereka, sebenarnya apa yang terjadi, saya mencari informasi, ternyata mereka tergiur oleh sebuah tawaran kredit barang murah gitu ya. Dan itu memang harganya sangat jauh di bawah pasar, akhirnya mereka tergiur. Dan setelah itu baru kemudian ternyata ada persoalan di balik itu semua. Dan persoalan itulah yang akhirnya mereka panik karena orang kampung kan tidak terbiasa didatangi penagih. Ya. Mereka punya hutang di angka yang di luar nalar warga. Misalnya itu ada yang tiba-tiba yang nominal misalnya 3 juta jadi 15 juta, 5 juta tiba-tiba di situ ada yang sampai 20 juta. Dan bahkan ada yang sampai ambil 7 juta tiba-tiba menjadi 72 juta, 50 juta, hal seperti itu. Yang dikredit apa Pak? Yang dikredit apa? Yang dikredit ini barang-barang elektronik rumah tangga gitu, kayak handphone, kemudian ada laptop untuk kebutuhan anak-anak sekolah. Koordinator korban menjelaskan modus penipuan kredit murah yang dilakukan komplotan Novi dan Eni. Sebagian barang yang dikirim tidak sesuai dengan pesanan. Beberapa korban bahkan hanya dikirimi kotak kosong. Sementara nilai cicilan juga jauh lebih tinggi dari perjanjian awal. Modusnya tidak sesuai apa yang kita inginkan gitu. Nah, jadi yang kita pesen itu A05 yang tertera di Shopee atau aplikasi yang lain itu HP-nya ada yang A55, ada yang iPhone gitu. Oke, jadi handphonenya tidak sesuai dengan spek yang sebelumnya dipesan. Iya. Oke, lebih tinggi harganya atau gimana? Lebih tinggi. Lebih tinggi harganya. Iya. Berarti pada saat menerima tagihan beda. Beda. Seharusnya berapa, Mas bayarnya berapa? Seharusnya bayar ke Mbak Novi itu 60 ribu. Iya. Tapi jadi 1.999.000. kok beda banget? Iya, makanya itu kita nggak tahu awalnya nih. Nah, ternyata setelah dilihat, ternyata di aplikasi kita itu di check out kan banyak gitu. Waktu di check out kan banyak itu sepengetahuan Mas Demul dan teman-teman yang lain. Untuk yang di check out kan ya nggak tahu, Pak. Soalnya kan HP itu dipegang sama timnya Eni, Novi itu. Jadi kita nggak tahu, kita cuma nerima barang itu aja. HP-nya siapa yang dipegang mereka? HP kita, Kenapa mau dipegang sama mereka?
Katanya itu kalau nggak dipegang mereka itu nggak ada voucher, nggak ada promo. Nah, di situ Mas mulai curiga. Iya. Ini modusnya hampir sama dengan sebagian besar korban yang lain atau gimana? Iya, rata-rata kebanyakan gitu. Cuma nanti kalau seandainya yang dicekotkan di Shopee itu datang semua, nanti barang itu harus dikembalikan ke Mbak Novi selaku promotor di sini gitu, untuk dikembalikan ke Mbak Eni gitu katanya. Dari data yang masuk, sudah ada 227 warga Jatiharjo yang melaporkan kasusnya ke polisi. Untuk mendapatkan kejelasan status laporan korban, Realitas mendatangi Polres Pasuruan, namun tidak mendapatkan jawaban. Sudah 1 jam lebih ya kami menunggu di Kasat Reskrim, di depan kantor Kasat Reskrim di Polres Pasuruan, Kabupaten di Jawa Timur. Kami sudah mencoba untuk mengkonfirmasi melalui WhatsApp ke personal atau pribadi dan juga melalui stafnya. Tadi stafnya sih sudah mengatakan bahwa Bapak sedang rapat katanya, tapi sudah 1 jam lebih menunggu tidak ada konfirmasi. Bahkan sampai seluruh stafnya pun pulang, itu tidak ada konfirmasi sama sekali dari Kasat Reskrim. Jadi itulah upaya yang coba kami lakukan untuk meminta konfirmasi sebenarnya sejauh mana perkembangan pengusutan kasus pinjaman online atau penipuan lebih tepatnya menggunakan modus pinjaman online kredit murah. Karena ya ini kemarahan dan juga kegeraman dari masyarakat coba untuk kami suarakan. Oleh karena itu kami mencoba untuk konfirmasi, namun sampai sekarang kami tidak mendapatkan konfirmasi dari Kasat Reskrim di Polres Pasuruan, Jawa Timur ini. Platform pinjaman online berkembang begitu pesat di Indonesia. Hanya dalam kurun waktu 10 tahun sejak resmi dikenalkan tahun 2015, jumlah pengguna pinjol melesat pesat. Namun celaka 12, di tengah derasnya gempuran beragam aplikasi pinjol, tidak semuanya diawasi. Meski yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan hanya 96 fintech, nyatanya yang beroperasi dan beredar di aplikasi gawai, jumlahnya tak terhitung jari. Fenomena pinjol meretas dampak sosial yang cukup luas, bahkan dianggap sebagai salah satu pembunuh senyap yang tak kasat mata. Dari jumlah jutaan orang yang meminjam, ini tentu menjadi catatan serius. Ini kan yang ekstrim, artinya sampai dia bunuh diri. Tapi berapa banyak yang kemudian sebenarnya dalam kondisi yang juga mengenaskan, ketidakmampuan bayar itu juga sebagian tinggi. Nah ini kan yang legal, yang ilegal. Jadi artinya kita harus tahu bahwa ini adalah kanker dalam masyarakat kita. Dia silent, dia dalam senyap dan sunyi, tapi sebenarnya menggerogoti kehidupan sosial masyarakat kita. Financial technology atau pinjaman online menjadi pusaran bisnis yang menjanjikan dengan nilai triliunan rupiah per tahun. Namun di balik itu menyimpan berjuta permasalahan sosial. Para pemegang otoritas pengawasan dan regulator jangan sampai lengah dengan celah yang ada. Jangan sampai ada korban hutang berbayar nyawa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.